Ayah, jika Yesus Allah, mengapa Injil Lukas 6 ayat 12 menyatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah? Anakku, dalam keyakinan kita, ungkapan doa bukan hanya berarti menyembah. Selain dapat berarti penyembahan, doa juga dapat berarti berbicara atau berkomunikasi, memohon dan meminta, serta menunjukkan kualitas persekutuan yang intim atau sangat dekat, akrab dan mendalam. Sesuai dengan kebenaran di dalam Alkitab, kita mempercayai bahwa Yesus Kristus, Sang Bapa dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi, Yesus Kristus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Yesus. Mereka adalah Allah Esa yang kekal, saling bersekutu, saling mengasihi dan kekal dalam keharmonisan. Berdasarkan Alkitab, Yesus Kristus adalah Putra Ilahi dari Allah Bapa, baca Mazmur pasal 2 ayat 7, Kisah Rasul pasal 13 ayat 33, Ibrani pasal 1 ayat 5, dan pasal 5 ayat 5. Dengan membaca Injil Lukas pasal 6 ayat 12, kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus sedang berdoa kepada Sang Bapa. Yesus Kristus berbicara kepada Allah Bapa karena Yesus Kristus memiliki kualitas persekutuan yang intim dengan Allah Bapa. Ayah, jika berdoa juga bisa diartikan sebagai berkomunikasi atau berbicara, apakah menurut Alkitab, Allah Bapa juga pernah berdoa kepada Yesus Kristus atau Sang Putra? Benar anakku. Alkitab menyatakan bahwa Sang Bapa dan Sang Putra, atau Yesus Kristus, memiliki kualitas persekutuan yang intim. Dalam persekutuan tersebut masing-masing pribadi saling memberi pujian, saling memuliakan serta saling mengungkapkan cinta kasih kepada satu sama lain. Mari kita baca Injil Markus pasal 1 ayat 11, di sana ada tertulis, lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dalam nas tersebut kita membaca bahwa Allah Bapa berdoa, atau berbicara, atau berkomunikasi kepada Sang Putra. Bahkan Allah Bapa tidak hanya berkomunikasi dengan Sang Putra, tetapi juga mengungkapkan cinta kasih-Nya kepada Sang Putra. Mari kita lanjutkan dengan membaca surat Ibrani pasal 1 ayat 8-12. Ayat 8. Tetapi tentang anak, ia, yaitu Bapa, lihat ayat 5, berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10. Dan, pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Ayat 11. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Ayat 12. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana Allah Bapa berbicara kepada Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Bapa juga memuliakan Allah Putra, atau Allah Anak, dan memuji serta mengagungkan Allah Anak, atau Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas bagi kita bahwa Alkitab telah mencatat jika Allah Bapa yang Maha Kuasa berkenan untuk mengagungkan, melimpahkan pujian dan kemuliaan, serta mengungkapkan kasih sayang yang tak terhingga kepada Sang Putra. Itulah fakta yang tak terbantahkan tentang doa Allah Bapa kepada Putranya. Ayah, apakah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus juga berdoa kepada Allah? Benar anakku. Kita dapat membacanya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 26-27.
Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, dalam konteks ini adalah Allah Bapa, berdoa untuk orang-orang kudus. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, kita mengetahui bahwa sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus berdoa kepada Allah untuk orang-orang kudus. Anakku, ayah kembali menekankan bahwa dalam pemahaman kita, ungkapan berdoa memiliki beberapa arti yang diantaranya adalah memuliakan, memuji, berkomunikasi, berbicara dan mengagungkan. Mari kita membaca nas kitab suci di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 14-15. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dalam nas tersebut Yesus Kristus sedang berbicara tentang Allah Roh Kudus atau yang dalam ayat ke-13 disebut juga sebagai Roh kebenaran, yang akan memuliakannya. Mari kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 13 ayat 31-32. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ayat 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Jadi, Yesus Kristus memuliakan Allah Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Baca Injil Yohanes pasal 17 ayat 4. Dan Allah Bapa meresponnya dengan mempermuliakan Yesus di dalam dirinya dengan segera. Kebenaran ini diteguhkan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-2. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Wow! Yesus Kristus menyampaikan perintah kepada Allah Bapa. Bapa, telah tiba saatnya, pemuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Hanya Allah Putra yang patut berbicara semacam itu kepada Allah Bapa. Mari kita tutup dengan nas Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 54, berikut ini. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jelas sekali bahwa Allah Bapa yang memuliakan Allah Sang Putra atau Yesus Kristus. Sesuai dengan definisi doa yang diantaranya memiliki arti, melimpahkan pujian dan kemuliaan kepada pribadi lain, berkomunikasi dan memiliki persekutuan yang akrab dengan pribadi lain. Maka dari Alkitab kita dapat mengerti bagaimana ketiga pribadi dalam kealahan saling berdoa. Ya, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ketiganya saling berdoa. Apakah Yesus Kristus atau Allah Putra berdoa kepada Allah? Jawabannya adalah, ya. Bacalah Injil Lukas pasal 6 ayat 12, dan Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 dan 2. Apakah Allah Roh Kudus berdoa kepada Allah? Jawabannya adalah, ya. Bacalah surat Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, dan Injil Yohanes pasal 16 ayat 13-15. Apakah Allah Bapa berdoa kepada Allah? Jawabannya adalah, ya. Bacalah Injil Markus pasal 1 ayat 11, dan surat Ibrani pasal 1 ayat 8-12. Anakku,
Alkitab yang kita miliki adalah firman Tuhan yang benar. Alkitab kita bersifat ilahi dan sempurna. Karena itu marilah kita membaca Alkitab dengan tekun, memahaminya dengan benar dan mempraktekkan ajarannya dengan sungguh-sungguh.